Diva belum, Duwina belum kirim, Farhana, ada Farhana? Farhana ada Farhana? Nggak ada. Batur. Hadir, Ustaz. Pengaruh aplikasi kamus online terhadap penguasaan bahasa Jawa sekolah masih. Nanti kamu akan menggambarkan pengaruh ini berarti ya. Penelitianmu Iya. apa ini? Secara penelitian apa jenis penelitiannya tuh? Kenapa, Ustaz? Secara nanti di metodologi penelitiannya disebutkan penelitianmu apa ini kira? Itu Duh, malah hilang. Betul? Iya, Ustaz. Mm-mm. Yang dimatiin mikrofonnya. Berarti hilang belum? Filzah ada Filzah? Ada Ustaz. Oke. Judul penelitiannya apa? Filzah. Judul tulisan. Itu penerapan strategi mind mapping dalam pembelajaran bahasa Arab. Hmm. Oke. Ya, oke, sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar, mohon. Ya Ustaz. Filzah? Ya. Judulnya apa tadi kamu? Penerapan Penerapan strategi mind mapping dalam pembelajaran bahasa Arab bagi mutakabimin. dan mutakadimin. Kemarin ada catatan dari saya mutakadimin itu kan ya. Iya Ustaz. Mm-mm. Itu apa perlu diganti aja Ustaz? Ganti aja nanti secara ini pasan agak ini. eh
Kamu kebayang ambil datanya nggak, Firza? Gimana Ustaz? Ambil datanya nanti dari siapa ini? Nah itu masih belum ada bayangan. Mm-mm. Em, karena itu kan kalau misalnya memang jadi penelitian mesti agak panjang itu. Sementara kita kan nggak akan melakukan penelitian langsung. Maksudnya penelitian yang sesungguhnya kita langsung ambil data aja. Makanya kemarin kita memanfaatkan survei-survei aja. Firza. Jadi misalnya eh, ada sekolah yang sudah menggunakan mind mapping gitu, Firza. Halo. Ya Ustaz. Heeh. Apalagi di sini kamu kan sudah mencantumkan guru-guru nih kan, ya nggak? Ya Ustaz. Heeh. Nah, kira-kira kalau misalnya ini mau di sekolah, nggak apa-apa nih. Tapi kamu nggak usah pakai mutakadim, pembelajaran bahasa Arab aja di SMA atau di aliyah mana gitu, atau di sanawiyah mana gitu. Firza. Baik Ustaz. Kebayang nggak? Maksudnya di mana nanti rencananya? Kebayang sih Ustaz, tapi masih belum tahu. Paling nyari dulu sekolah mana yang pakai mind mapping. Karena kan kalau misalnya kecuali kita ngajar di situ, maka kita bisa bisa langsung ambil datanya gitu. Kecuali kamu misalnya perlu izin untuk melakukan penelitian sekali ketika ngajar itu gitu, Firza. Baru bisa dapat kan gitu. Tuh, nah, oke. Firza aman, Firza bisa ke anu kira-kira ya, bilang sih. Imadul Hamdi Iya Ustadz, hadir Ustadz. belum upload. Iya Ustadz, Afan belum upload. Rencananya aneh sebenarnya angketnya udah ada. Cuman nanti Hmm. hari Sabtu baru mau ke Latansan sekalian ngambil data Ustadz. Oh, oke. Kirim aja ntar ke anu ya. Dan Nah mau ada Ustadz, yang mau ditanyain, ada yang mau ditanyain, nggak? kenapa Ustadz? Ada yang mau ditanyain? Sejauh ini nggak ada Ustadz insya Allah. Oke. Ya Allah lancar. Ismail Faruqi, Kohana. Ada Kohana? Ya Ustaz, saya. Pembelajaran adab di PAUD Seruni. Kemarin sudah beberapa catatan dari saya. Ada yang mau dikonsultasi lagi nih terkait ini. Ke Ustaz, guru yang di bawahnya aja yang lisan. yang ini, yang daftar checklist ini. Kohana. Yang mana? Ya itu yang itu Ustaz. Oke. Memberi salam bersalaman. Eh, Bersalaman pada guru pada bagian bibir. Maksudnya apa ini? Kohana. Ya kan biasanya tuh anak TK kalau sarapan ada yang di jidat, ada yang di pipi Ustaz. Nah, tapi memang di sekolah itu dituntutnya di bibir. Di hidung ya Ustaz. Ya makanya nggak tahu.
bersalam menempelkan apa tangan ke bagian wajah gitu. Apa itu? Umum. Wajah itu kan isinya jadi kening sampai ini. Ya. Ah, jadi meletakkan sepatu pada darat. Semuanya berpakaian rapi, mengumpulkan pekerjaan yang boleh ditiru. Anak Paut sudah ada pekerjaan rumah, Neng. PR ngerjain tugas gitu sih Ustadz ada. Ada ya? Ada. Oke. Berikan ini, menanyakan menanyakan kabar guru. Memang ada kebiasaan siswa menanyakan kabar guru. Apa memang diajarkan gitu maksud saya? Diajarkan Ustadz. Diajarkan ya. Apa kabar guru gitu? Itu biasanya klasikal ya? Gimana Atau Ustadz? setiap klasikal atau setiap ketemu? Setiap murid ketemu guru nanya begitu apa Ada klasikal? beberapa doang sih Ustadz. Hmm, ya, ya, ya. Kalau misalnya dia belum terlaksana, nanti keterangannya apa kira-kira? Apakah secara adab kurang atau gimana jadinya? Menurut saya mending gini, menjawab pertanyaan guru atau apa gitu tentang kabar gitu boleh tuh. Oh Karena iya. ada kalau ditanya harus jawab gitu. Tapi kalau bertanya sendiri tidak menggambarkan adab itu. Tapi kalau kamu ditanya diam aja, nah itu berarti ada adab yang diajarkan, perlu adab diajarkan gitu. Jadi menjawab pertanyaan itu tentang kabar hari itu, misalnya apa keadaannya tentang apa gitu. Gitulah Hana. Ya, baik, Ustadz. Ya, dengan sopan memperhatikan dan mendengarkan pemikiran jelaskan. Berhubung mencari waktu yang sesuai kehendak. Maksudnya mencari waktu yang sesuai ketika hendak bertanya gimana? Dan biasanya anak kecil tuh kalau misalnya bertanya harus dijawab saat itu juga ya Ustadz. Sedangkan saya gurunya lagi nilai atau gimana. Kayak gitu sih Ustadz. Hmm. Ya kamu ini aja bertanya dengan cara sopan, gitu aja. Ya, kan itu bisa sesuai waktu, bisa sesuai apa gitu aja. Ya, bertanya dengan cara yang sopan, nah, gitu. Kalau kita waktu belum tentu anak itu paham tuh ini waktu yang nanya pas apa datang gitu. Hmm, menambahkan menambahkan sikap menerima pendapat guru kelihatan nggak nanti kira-kira siswanya mendengarkan guru ketika dinasehati. Ah itu kalau mendengarkan bisa kelihatan. Tapi kok sikap menerima pendapat tuh khawatir nggak kelihatan itu, Rohana. Ya, yang Baik, ini masih Ustadz. paut soalnya masih paut. Jadi kalau dikasih nasihat, dikasih saran, dia dengerin, beri bantuan. Kok ada bertanyalah dengan perkataan yang sopan. Perintah ini berarti perintah, bukan kan? Ada lelahnya soalnya. Oke, bertanya, nggak usah pakai lah. Beri bantuan lakukan sesuatu yang disenangi guru. Maksudnya apa? Lakukan sesuatu. Ini perintah ini juga. Tidak membuat keributan. Nah, itu mending itu. Atau berperilaku tenang di dalam kelas. Itu ya. Enggak harus Baik, yang Ustadz. senangi guru. Nanti dia bawa hadiah terus itu untuk guru ke sana. Kan kayak gitu. Iya, berperilaku tenang di dalam kelas. Tidak meninggikan suara. Jadi, untuk izin. Berkata Mas Bimo, oke. Ya, berkata maaf sebelum meminta. Maaf Bu Guru, saya mau minta bantu gitu. Misalnya Pak Hanai. Ustadz. Begitu.
Atau untuk minta bantuan itu kan biasanya minta tolong, katanya telah tolong. Bu guru tolong bantuin saya gitu. Bukan maaf kan? Ya, Ustaz. Nah, iya, iya berkata minta tolong untuk itu. Jika membutuhkan bantuan, bukan maaf, tidak harus maaf. Ya, Ustaz. Tersenyum ketika hurufnya nanti diperjelas lagi. Tersenyum ketika menjalani perintah guru. Kalau dia nggak senyum, dia tetap berada apa nggak? Dia macam jalankan tapi dia diam, nggak pakai senyum. Ya juga Ustaz. Kamu cek lagi satu-satu benar kan ya? Ya, ya, ya. Oke, insyaallah. Itu jadi catatan tadi ya. Karena ya. Bukan, Ustaz. Mudrika, apa? Mudrika. Iya, hadirah Ustaz. Problematika, jangan problematik, problematika. Kalau problematik itu sifat. Problematika penguasaan dalam bahasa masa di masa pandemi COVID. Ini angket atau isian ini? Biasanya kalau angket itu kan survei itu. Cukup ABC, setuju, nggak setuju gitu Mudrika. Kata angketnya ini nanti dia. Oke, Ustaz. Berarti kalau misalkan kayak gini, apa harus diubah jadi opsi ABC atau biarkan aja kayak gini, Ustaz? Nah, kalau mau diganti ABC sih bisa. Tapi pertanyaannya harus kita ganti tadi supaya misalnya gini. Kayak contoh misalnya problematika itu apa misalnya ketika di penguasaan keterampilan bahasa Arab misalnya. Eh, Pertanyaan misalnya saya misalnya memanfaatkan berbagai media untuk menambah pemahaman atau keterampilan berbahasa Arab saya. Misal dia bilang sangat setuju, dan sebagainya. Kan pendapat. Jadi ada yang bentuknya pendapat, itu setuju sampai sangat tidak setuju, sangat setuju. Tapi kalau bentuknya aktivitas, dia selalu sering sampai tidak pernah. Tahu bedanya kan antara pendapat dan aktivitas. Misalnya begini, kalau yang aktivitas, saya misalnya saya melihat eh, apa misalnya video pembelajaran melalui YouTube. Nah, itu kan aktivitas kalau itu. Misalnya begitu. Paham nggak, Neng? Jadi penguasaan keterampilan ini nanti yang nanti menurut saya lebih mudah itu kalau mau pakai angket. Kalau misalnya mau pakai wawancara begini, jangan terlalu ini apa bedanya? Ini kan pilihan ini. Padahal kamu kan harus nanya nih. Ya, kalau pertanyaan tanya aja ke teman-teman kira-kira masalah apa yang dia alami selama pembelajaran bahasa Arab di era COVID itu gitu. Wawancara yang memang pertanyaan itu bisa bisa mengalir gitu. Misalnya dimulainya ya apa kabar dan lain sebagainya. Sekarang kemarin ketika pembelajaran bahasa Arab di Merauke, gimana apa yang kamu alami, yang kamu rasain apa sih gitu. Nah itu nanti mengalir tuh. Eh, Terus kalau kamu misalnya mempraktek keterampilan bahasanya gimana gitu. Jadi pertanyaannya yang mengalir mengarah pada keterampilan bahasa Arab. Kamu ceritanya di mana? Kalau kamu cerita itu terus apa yang kamu lakukan? Kamu ketika ikut pembelajaran di sama dosen-dosen gimana gitu? Kendalamu apa ketika itu? Nah, gitu, Muntrika. Kalau mau bentuknya wawancara, gitu. Ya, Ustaz. Berarti ini lebih ke wawancara. Jadi kalau mau pakai ini, lebih baik tanya langsung aja, Ustaz. Tanya Berarti langsung aja. nggak usah sebar angket gitu kalau misalkan emang mau pakai ini ya. Mm-mm. Jadi Oh, pertanyaannya nanti mengalir aja. Ke teman-teman oke, aja Ustaz. sekelas ini, gitu. Teman sekelas aja. Berarti kalau kayak gitu boleh, Ustaz. Misalkan jadinya pengumpulan datanya nggak jadi sebar angket. Nggak apa-apa. Pakai wawancara nanti disebutkan. Jadi Berarti nanti ininya diubah ya, jadi bukan jadi angket penilai, bukan angket ya. bukan, tapi daftar pertanyaan wawancara.
untuk menggali problematika itu. Gitu. Oke, syukran Ustadz. Oke. Yang kedua, selain nanya mahasiswa, nanya dosen juga nggak apa-apa. Satu dua dosen tanyain. Jadi penguasaan keterampilan bahasa mahasiswa itu seperti apa sih? Ah, tanya aja dosennya. Ini ngobrol sama dosen. Menurut Ustadz bagaimana sih anak-anak ketika mahasiswa Ustadz ketika yang ngajar misalnya ngajar kalam, ngajar apa gitu. Nah, apa penguasaan mereka sejauh apa Ustadz? Kendalanya di mana gitu. Jadi tanya ke mahasiswa, tanya ke dosen. Ya, Oke, baik dosennya. Ustadz, syukran. Dosennya kalau bisa dua, dua kalau nggak bisa satu. Mahasiswanya 5 orang juga cukup gitu. Ya, oke. Jadi wawancaranya mengalir aja begitu. Ya, ya. Nanti kalau bingung tanya lagi. Oke, Ustadz. Wah, belum ada. Naswa, Naswa. Iya Ustadz, Hmm. Apa nih kamu? Tentang apa? strategi itu mengatasi kesulitan dalam menguasai fonem bahasa Arab. DSD Ar-Rahmaniyah. Iya Ustadz. Hmm. Ini wawancara sisanya, ceritanya gitu. Iya Ustadz. Hmm. Ini sudah dapat anunya, datanya nih, ceritanya apa belum? Iya Ustadz. Kan waktu itu Ustadz suruhnya observasi sama wawancara. Nah, iya, Udah terkumpul datanya, jadi saya susunnya kayak gini. oke. Ya, nanti kita susun disesuaikan kan pertanyaan-pertanyaannya ini kan ada yang istilahnya demografi. Demografi itu apa? Yaitu misalnya laki, perempuan, itu demografi. Jadi nanti kamu menggambarkan bahwa sumber datamu berapa orang, laki, perempuan, perempuan berapa orang yang eh, dulu dari TK sudah belajar bahasa Arab berapa, yang belum. Misalnya ada begitu. Misalnya perlu dideskripsikan secara demografi ini. Nah, terus sudah ketemu belum strateginya? Taunya dari siswanya atau dari gurunya? Nah, Kalau strateginya belum ketemu Ustadz. hmm. Kan strategi apa penguasaan ini begitu nggak Itu kelihatan. mengatasi kesulitan. Hmm. Berarti nanya ke gurunya nih kamu. Ya, apa ke siswanya? Saya tanya ke siswanya. Heeh. Itu Tanya ke gurunya juga ya Ustadz ya. saya sudah ketemu belum pertanyaan tentang strategi yang mereka gunakan itu. Strategi yang mereka gunakan, Iya ketemu nggak? Ini kan pertanyaan besarnya kan begitu. Kemarin instrumen yang dikembangkan ke arah strategi ini apa enggak? ya, maksudnya gimana Ustadz? Kemarin ketika ngambil data sudah mengarah untuk menjawab judul artikel ini enggak strategi mengatasi kesulitan. Misalnya dia kan keliru di salah di ini misalnya. Ini salah nih berarti ya. Misalnya ya, bilang ashabi misalnya. Dia ngucapin. Kemudian bagaimana mereka mengatasi kesulitan ini kan gitu. Itu yang mau dicari kan? Ya Ustadz. Nah, terus sudah ketika diobservasi sudah kelihatan belum itu? Mungkin kalau untuk strategi pastinya belum, tapi kalau pas lagi observasinya, guru eh, betulin dengan mengeja ulang, nanti diikutin sama siswanya. Begitu, Ustaz. Dan siswanya berhasil itu. Ada yang berhasil, ada yang memang belum, apa, kayak ngomongnya apa, mungkin cadel ya, Ustaz. Jadi Ya. kayak nggak bisa gitu. Kalau yang bagian atas ini apa nih? Itu jadi saya suruh baca materi ini, dan Hmm. terus saya ini yang salah, saya tulis.
Oh, kalau gitu jangan strategi begini judulnya nih, Neng. Kalau lihat datanya ini kamu langsung aja. Eh, berapa? Ini kan ada huruf-huruf yang memang tidak ada di dalam bahasa Indonesia nih. Kemudian kita akan mereka suruh mengucapkan ini supaya benar, kan gitu. Nah, langsung saja ke huruf-huruf yang ini. Nah, ini namanya apa ya kira-kira? Supaya enak, biar nggak usah ngambil data lagi, tapi kita sudah punya data ini. Misalnya, hmm, Jadi judulnya diganti Ustadz. iya, sesuaikan dengan data ini. Jadi misalnya penguasaan ini apa namanya? Fonem atau apa nih? Huruf-huruf Iya, fonem. atau ya penguasaan atau kesulitan juga boleh nih. Kesulitan siswa dalam pengucapan fonem-fonem eh, apa ini? Bahasa Arab. Akhirnya gitu aja. Kalau datanya ini saja, gitu. Paham nggak? Kalau Berarti kita nggak bicara apa-apa ya strategi, Ustadz. nah, Jadi judulnya sampai situ aja. Kesalahan siswa eh, kelas iya. 5 gitu ya Ustadz. Nah, misalnya kamu tambah strategi dan upaya pembenarannya apa pembetulan oleh guru. Nah, itu bisa nanti. Jadi kamu kan ketika kemarin observasi nanya beberapa kali diajarkan dan bagaimana upaya guru kamu dideskripsikan. Kemudian masih ada juga yang belum bisa menguasai, kamu jelasin lagi. Jadi fokusnya adalah kesalahannya, kemudian dan upaya guru untuk mengoreksinya. Nah, gitu. Boleh itu. Ya, ya Ustadz. Ya, jika perlu untuk observasi lagi boleh tanya. Jadi upayanya itu apa saja sehingga kamu bisa diskusikan gitu. Dan kesulitan-kesulitan ini kan memang nanti kalau memang kamu mau lari ke sana kan bagaimana guru menjelaskan eh, pengucapan yang benar dari huruf bo, zal, po itu. Nah, itu kamu bisa bisa tanya ke gurunya gitu. Gitu, Neng. Ya. Ya, siap Ustadz. Syukran Ustadz. Raffi belum, Raisya belum. Rara, Ya, Ustaz. mm, kemandirian belajar dalam belajar istimewa. Ini nanti yang menjawab siswa ya, Rah, ya. Ya, Ustaz. Jadi bentuknya pertanyaan ya, bukan pernyataan ya. Iya, pertanyaan, Ustaz. Kalau mau pertanyaan, pertanyaan semua. Kalau mau pernyataan, pernyataan semua. Oh, jadi disamain gitu, Ustaz. Ya, iya, kan misalnya begini. Kalau misalnya mau pertanyaan ya, apakah Anda memiliki, apakah Anda membuat jadwal, apakah Anda gitu. Kalau mau, ini misalnya ada pertanyaan, ada pernyataan nih. Nggak konsisten orang jadi bingung nanti. Kemudian apakah mahasiswa yang mana ini? Mahasiswa yang bukan saya berarti kan, karena di atas saya, kemudian di bawah itu mahasiswa berarti orang lain kan, gitu. Apa masih dia juga? Ya, memang bikin insuran itu tidak mudah, makanya perlu dicermati ya sebenarnya. Kalau mau bentuknya pernyataan, dari awal pernyataan semua. Jadi di sini saya gitu memahami gitu, pembelajaran istimewa dengan baik. Saya mencari sumber-sumber informasi untuk mendalami materi istimewa. Saya gitu terus. Saya menyusun jadwal belajar untuk menunjang kemandirian belajar saya. Saya menyusun jadwal belajar untuk meningkatkan keterampilan saya. Gitu. Saya menetapkan tujuan pembelajaran. Saya mengevaluasi diri sendiri dalam hara istimewa. Gitu. Saya gitu. Ra. Nah, saya mencari informasi untuk istimewa dari, nah itu boleh bilang itu saya. Jadi semuanya saya.
Saya menurut itu Rak, ya. Iya, Ustaz. Nah, terus kalau ini kata-kata kesimpulan ini nanti akan muncul di situ apa enggak? Kalau misalnya bentuknya pernyataan, pernyataan aja semuanya, enggak usah pakai gini ya nanti di Google Formnya ya. Ya, Ustaz. Saya merasa kemandirian belajar saya dan muslimah sudah baik. Ya kalau ini jangan jawabnya setuju nggak setuju, ini kan pendapat. Ini seperti juga yang lain tadi saya sampaikan. Kalau dia pendapat itu setuju atau sangat setuju sampai dengan itu. Tapi kalau bentuknya itu penilaian bisa sangat baik. Misalnya gini, kemandirian belajar saya dalam pelajaran istimewa gitu. Sangat baik, baik gitu. Kalau bentuknya itu. Beberapa sering Anda menggunakan video animasi. Saya menggunakan video animasi sebagai sumber belajar kuliah istimewa. Gitu. Itu aktivitas itu karena menggunakan selalu, sering, gitu. Ya, paham, Ra? Paham, Ustaz. Jadi kalau pertanyaan, pertanyaan semua. Kalau pernyataan, pernyataan semua. Kalau pertanyaan, apakah Anda? Tapi kalau pernyataan, saya, gitu. Ya, oke. Siap, Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Syukran. Memang kita kan memang belum diajarin ketika mata kuliah apa metodologi itu untuk belajar menyusun instrumen nggak sempat itu kemarin. Ya. Rasya, ada Rasya? Iya, Ustaz. Oke. Penelitianmu tentang apa nih, Syah? Nah, ini pengaruh metode kinestetik dalam meningkatkan kemampuan menghafal Quran, Ustaz. Ini saya studi pustaka, Ustaz. Jurnal sama ngambil dari buku. Ulangi judulnya. Pengaruh metode kinestetik untuk meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran, Ustaz. Studi pustaka. Ya, Sumber datanya apa nanti? dari jurnal-jurnal Ustaz, sama ada dari buku ini. Karena kalau pengaruh itu harus ada pengukurannya biasanya gitu. Kan ditanya apakah ada pengaruh atau tidak, taunya dari mana gitu kan, Rasya. Paham nggak? Iya, Ustaz. Kecuali misalnya gini. Jadi ada gaya kinestetik ya. Apa tadi namanya? Kinestetik. Ya, metode kinestetik. Sebenarnya Ya. metodenya tuh nggak bisa. Cuman, uh, oh, metodenya kinestetik karena menghafalnya pakai gerakan. Tapi ada metode namanya kaisa gitu, Ustaz, buat menghafal Al-Quran. Di mana itu? Di mana? Ya, saya tadinya tuh ada TTQ, tapi uh, kayaknya dia pindah. Makanya saya jadi tadinya mau observasi, tapi karena udah nggak ada, jadi saya pindah cari sumber lain, jadinya lebih pustaka. Yang kamu maksud studi pustaka itu gimana itu ceritanya? Uh, Ngambil sumber dari jurnal, bukan? Ada nggak? Berapa banyak kamu sudah cek belum? Udah, ini ada beberapa di sini. Iya. Mungkin ada sekitar 10 atau 15 yang membahas tentang metode itu. Oke, berarti kita tambah judul analisis metode, bukan pengaruh. Analisis metode kinestetik dalam apa gitu? Studi literatur studi pustaka. Ya analisis bukan pengaruh, bukan. Karena rasa karena nanti sumber datamu adalah pustaka-pustaka itu kan analisis isi nanti jadinya atau apa gitu. Ini enggak? Ya, Ustaz.
Jadi kita instrumennya bukan ini instrumennya. Ini nanti kamu harus ke saya coba nanti bawa beberapa artikel yang nanti mau kita lihat, mau kita analisis itu. Gitu rasa. Ya. Mm-mm. Oke. Ya. Kalau ini harus bimbingan langsung kalau ini supaya kita bisa ketemu nih apa yang bisa kita angkat dari artikel-artikel ini. Oke rasa ya nanti minggu depan janjian. Ya, betul, Ustaz. Mm. Oke. Putri Rida. Iya, Ustadz. Mm-mm. Ini udah ada 6 halaman. Analisis kecemasan mahasiswa. Oke. Eh, ini kata angkatannya dibuang aja nih. Iya, Tidak. Ustadz. Ini sudah artikel ya Pak. Instrumennya sudah baku ini ya, sudah dikembangkan oleh orang ini ya. Tidak. Iya, Ustadz. Oke. Kalau sudah dikembangkan berarti aman. Tinggal di share. Kapan rencananya? Tidak. Baru mau buat Google Form-nya minggu ini, Ustadz. Oke, lanjut kalau begitu. Saya tidak komentar karena ini sudah instrumen bagus ya. Nanti kalau ada kesulitan langsung aja kontak saya Riza ya. Iya, Ustadz. Syukran, Ustadz. Afwan. Itu memang amannya kalau kita mau melakukan penelitian instrumen yang sudah dikembangkan orang lain kita tinggal pakai itu lebih aman karena sudah teruji validitas reliabilitas. Sabrina, Iya, hadir, Ustadz. ini instrumen ambil dari mengembangkan sendiri atau ambil dari sumber lain, Sabrina? Dari Ya, halo. sumber lain, Ustadz. Nanti sebutkan aja nanti sebutkan aja ya. Instrumen dikembangkan dari mana gitu. Jadi supaya lebih lebih aman. Nanti karena kalau misalnya kita di artikelnya itu kita harus sebutin itu supaya kita tidak perlu melakukan uji validitas reliabilitas lagi gitu. Ya, baik, Ustadz. Ini kalau nilainya nanti ngambil dari siapa Neng? Dari gurunya, Ustadz. Minta Dari ke gurunya kan ya, Ustadz. ya gitu. Siap ya udah. Langsung main, langsung sebarkan, langsung main. Syukran, Ya, Ustadz. oke. Insyaallah. Assalamualaikum belum. Yasmin, Yasmin ada? Yasmin ada? Tak ada. Ada kelas A yang belum? Farhana tadi udah dipanggil belum, Far Ustaz? Telat Farhana tadi. ya? Iya, Ustaz. Farhana. Oke. Isti Amalia. Ah, kemampuan membaca tulisan Arab pada anak kembar. Pemahaman huruf Arab, kemampuan mengidentifikasi. Nanti ini observasi ya? Atau apa, Farhana? Wawancara, Ustaz. Ya, Ya, observasi wawancara, Ustaz. observasi itu wawancara. Pelafalan wawancara dan ini.
Oke, sudah mulai ambil datanya Farhana. Belum sempat Ustadz buat itu. Iya, iya. Ada yang mau ditanyain? Udah lengkap ini? Udah oke? Dari Ustadz ada kira-kira ada ini nggak Ustadz? Koreksi atau apa? Cukup ini, kecuali yang studi dokumennya nggak usah kamu. Oh, nggak usah Heeh. gitu. Heeh. Kamu kan tidak akan menganalisis ini nggak, tidak ada kaitannya dengan ini judul itu, kemampuan tidak ada kaitannya dengan. Jadi yang ketiga ini nggak usah. Berarti yang Ya. itu aja yang tadi observasi di atas aja ya Ustadz? Heeh. Iya, sama sih itu Ya. Syukran Ustadz. apa? Betul saya. Oke, sekarang kelas B, mana pasti. Pasti baru 9 orang. Fadia ya? Ada Fadia? Eh, ada set tapi lagi ini. Ada. Oh, ada. Ada. Oke, Kenapa Ustadz? nggak kenapa-napa sih. Persepsi mahasiswa terhadap AI dalam pemanfaatan. Persepsi mahasiswa bahasa Arab terhadap AI dan pemanfaatannya. Fadia, Iya Ustadz. nyimak nggak? Nyimak nggak? Judulnya Kenapa Ustadz? persepsi mahasiswa bahasa Arab terhadap teknologi AI. Tapi dipanjangin aja nih. Iya. Artificial intelligence dan pemanfaatannya dalam pembelajaran bahasa Arab. Coba ulangi, Fadia. Persepsi mahasiswa bahasa Arab terhadap teknologi AI dalam pemanfaatan pembelajaran bahasa Arab. Kan? Dan pemanfaatannya dalam persepsi mahasiswa terhadap teknologi AI dan pemanfaatannya dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya. Oke. Iya Ustadz. Pertanyaan tentang persepsinya Tahu Ustadz yang question ada tentang YouTube. Memang YouTube itu AI. Hah? bukan Ustadz. Kenapa kamu tanyain? Itu dari sumber Ustadz Hah? pertanyaan. Ya. Itu sumber pertanyaan Ana Ustadz. Ya. Kamu cari instrumen terkait dengan persepsi itu apa sih? Persepsi terhadap itu apa? Indikator persepsi itu apa aja? Sudah itu Ada Ustadz mana? yang question Hah? pertanyaan untuk angket ada yang di paling bawah Ustadz. Hmm. Angkanya nanti pakai Google Form atau apa? Pakai Google Form Ustadz. Oke. Nanti kamu kalau Yang kuesioner. kamu susun dulu sebelum ke Google Form, susun dulu. Nanti ketemu saya, Pak dia ya. Saya agak nggak paham itu sebenarnya yang mana ini karena nggak langsung ke pertanyaan ini kamu. Ya.
Oke, Fadia, Iya Ustaz. biar kamu nggak pusing. Saya nggak pusing soalnya baca mana nih kamu. Oke, disusun lagi. Yang pertanyaan yang pas, persepsi itu apa aja, indikatornya apa aja, baru nanti kamu nanya pemanfaatannya dalam pembelajaran bahasa itu yang mana pertanyaannya. Ya, oke. Buat lihat ya. Iya. Ya. Farah, Anjeli. Dari Ustaz. Mm-mm. Tentang apa nih, Neng? Tentang efikasi diri berbahasa Arab terhadap hasil belajar mahasiswa. Wawancara ya semuanya. Iya, Bukan angket, bukan ya? iya wawancara, Ustaz. Wawancara ya. Wawancara bisa online, bisa offline kan ya, Ustaz? Bisa. Pakai WA juga bisa. Oh iya. Mm-mm. Dan pakai voice note tuh. Tanya, jawab gitu. Apa itu efikasi, Farah? Gimana, Ustaz? Efikasi itu apa? Itu efikasi itu apa namanya, tingkat kepercayaan diri seseorang gitu Ustaz, terhadap kemampuan yang dimiliki. Mm-mm. Untuk mencapai tujuannya ya. Iya. Mm-mm. Jadi di sini pertanyaannya nanti pertanyaan yang agak terbuka aja, agak santai ya. Jadi nanti supaya mengalir. Karena ketika kamu ini kan bisa bisa beranak pertanyaannya. Ketika kamu banyak tugas, apa kamu merasa mengerjakannya? Terus misalnya tugas itu menyita banyak pekerjaan dan kamu ada pekerjaan lain, gimana cara kamu mengatasinya? Gitu. Bisa beranak pertanyaannya, Farah. Jangan terlalu terfokus banget pada ini, nanti kemudian malah nggak dapat efikasinya. Paham nggak? Kurang Jadi Ustaz, gimana? misalnya, jadi misalnya pertanyaan nomor 7 itu kan, bagaimana cara Anda menyelesaikan banyak tugas di kampus? Nah itu bisa beranak itu nanti pertanyaannya. Eh, Kalau kamu misalnya banyak tugas di kampus, kemudian kamu eh, ada juga tugas lain di organisasi. Bagaimana kamu mengatasinya? Bagaimana kamu gitu? Kalau misalnya kamu menghadapi tugas yang kira-kira kamu tidak mampu atau terlalu rumit, apa yang kamu lakukan supaya kamu gitu misalnya. Jadi pertanyaan itu bisa bisa beranak nih. Jangan eh, terlalu kaku seperti ini misalnya. Apakah Anda termasuk orang yang tekun? Iya, begitu doang nanti jadinya. Kan kaku jadinya. Nah, pertanyaan itu pertanyaan santai untuk menggali informasi yang mendalam tentang efikasi itu. Gitu. Jadi Oh diarahkan iya. pada itu kan. Mhm. Eh, Efikasi adalah tujuannya adalah akhirnya adalah dia mampu mencapai apa yang dia dia mau gitu. Gitu. Jadi harus tanya dulu, eh, kamu kuliah di bahasa Arab, tujuanmu apa sih gitu. Terus gimana caranya supaya kamu mampu seperti itu? Apa yang kamu lakukan kalau banyak tugas gimana? Dan seterusnya gitu. Ini kan belum ke sana, cuma misalnya, ya, apakah Anda merasa puas? Ya, kamu nanti susah mendeskripsinya dalam dalam hasil penelitian gitu. Kalau cuma jawabannya iya dan tidak doang. Gitu. Jangan Oke, Ustaz. hanya apakah, tapi bagaimana. Kalau efikasi itu bukan cuma apa, bagaimana. Bagaimana kamu mengatasi kesulitan, bagaimana kamu supaya hasilnya belajarnya lebih bagus dari tiap semester, dan seterusnya gitu. Jadi bagaimana supaya kamu bisa mendeskripsikan. Tapi kalau apakah, itu cuma jawabannya iya dan tidak. Apakah kamu puas? Tidak. Nah gitu doang terus gimana kamu deskripsikan. Ya kan? Oke. Nanti disusun kamu. Berarti yang apakahnya diganti bagaimana ya, Ustaz? Iya, susun lagi aja. Nah, targetkan sesuai dengan tadi efikasi itu mau ngapain. Ya, Oke, Ustaz. Efikasi berbahasa Arab.
Iya kan? Iya, efikasi Iya. bahasa Arab itu. Tujuannya supaya pintar ngomong bahasa Arab gimana gitu. Oh iya. Jangan-jangan mereka tidak punya efikasi itu karena ya itu. Kamu tanya aja nanti gimana sih. Oh Ya, iya. Oke, Ustaz. ya, ya. Siap. Berarti belum belum bisa lanjutin ya, Ustaz? Kamu susun dulu nanti baru kirim deh. Oke, Kirim siap, aja. Ustaz. WA aja. Iya, syukur, Ustaz. Afwan. Fiska, ada Fiska? Hmm. Rencananya apa ini penerapan metode kerjanya? Studi dokumen, betul. Ya. Maksudnya studi dokumen itu di penelitian-penelitian, analisis berarti ya. Ya. Yang mau dicari sudah tahu, maksudnya yang mau dianalisis itu. Kan bareng. Ya. Indikatornya. Hah? Apanya Ustaz, maksudnya indikatornya? Datanya. Data yang mau dicari untuk penerapan metode ini untuk di apa? Sebagai analisis kan, sebenarnya analisis ya, yang dianalisis sudah tahu. Kayak Mau misalnya diapain? kelebihan sama kekurangan metode bernyanyi yang udah diterapin itu apa gitu. Oh, oke. Yang penting sudah paham kamu ya. Sudah Iya. kebayang kan itu kan? Iya, tapi maksud misalnya kan ada persen misalnya penelitian yang saya analisis itu kuantitatif, terus makanya kan persen-persen itu cara masukin gimana sih? Kamu kan kualitatif, bukan Iya, kuantitatif nah, kan? Iya kan? iya. Mm-mm. Jadi nggak perlu ada angka itu. Yang penting adalah penjelasannya, penjelasan konsepnya. Ya, Kemudian apakah metode ini efektif atau tidak gitu ya, Ustaz? kamu sudah pernah lihat satu jurnal tentang analisis gitu, analisis pustaka, analisis literatur. Pernah belum? Eh, belum, Ustaz. Nah, kalau belum nanti kamu kan ini namanya sumber data. Tapi mau diapain Iya, kan kita terserah kita. Nah, kamu cari iya, artikel yang kira-kira analisisnya sama dengan yang ingin kamu lakukan itu. Gitu. iya, Ustaz. Nah, nanti kalau sudah ketemu kirim saya. Ya, Iya. oke. Tapi itu kurang nggak, Ustaz? Cukup. Tuh. Sumber datanya udah banyak. Tinggal mau diapain itu mau kamu. Minimal berapa sih, Ustaz? Nggak ada kata istilah minimal sih sebenarnya. Tapi ini sudah cukup. Tadi pertanyaannya mau diapain gitu. Istilahnya kalau kamu sudah ngumpulin singkong, singkong mau dibikin apa? Bikin roti, mau digoreng, mau bikin apa? Oh iya, mau bikin apa? Itu gatot. Gitu. Paham nggak bisa? Ini sumber datanya udah ada. Iya. Tinggal mau diolah jadi apanya itu yang saya tanya ke kamu. Iya. Mm. Karena kan penelitian kualitatif itu kan memang berbeda dari satu ke yang lainnya. Kalau kuantitatif arahnya jelasnya itu. Tapi kalau ini harus berdasarkan dari apa yang ingin kita fokuskan dalam penelitian itu. Gitu. Jadi kamu cek dulu satu artikel yang kira-kira mirip dengan ini, terus kamu ikut bicara itu. Gitu. Ya, Siap. lanjut Haidar. Baik, syukur. Haidar, Ada Ustaz. persepsi siswa terhadap kurikulum Merdeka. Hmm,
istilahnya kalau siswa mereka paham, maksudnya lebih akrab dengan kurikulum mereka atau pembelajaran berbasis kurikulum mereka di pembelajaran. Ya, Ya, Ustaz. mereka ngerti nggak tentang kurikulum mereka kalau siswa itu? Ngerti, ngerti, Ustaz. Insya Allah. Insya Allah ya ngerti. Kalau ngerti ya nggak masalah. Aman. Tapi kalau misalnya memang yang ingin kamu tuju adalah di dalam pembelajarannya, coba misalnya nomor satu nih, akhirnya siswa, coba baca. Coba baca. Oh, Siswa, siswa merasa tentang fleksibilitas dalam kurikulum merdeka, di mana mereka dapat memilih mata pelajaran sesuai minat dan potensi mereka. apa maksudnya merasa tentang Wih, ketik nih, Ustaz. ayo kamu jalan. Oke. Yang lain-lain oke. Tapi kamu baca lagi tadi supaya jangan sampai menimbulkan mispersepsi dari siswa baca soalnya gitu. Jadi agak Siap, siap. dipanjangin kolomnya ini ya, ini nggak usah pakai skor dan indikator ini. Gitu. Mereka kalau ini lebih banyak ke sebenarnya kan kamu survei bukan observasi. Ini enggak. Iya, benar, Ustaz. Kalau survei mah checklist kamu. Gitu. Tapi kalau misalnya apa observasi mah checklist. Kalau mau survei mereka setuju sama sangat sampai sangat tidak setuju aja. Siswa merasa tenang, sangat setuju apa sangat tidak setuju. Gitu. Misalnya itu bentuknya penilaian. Gitu. Bisa menilai kerjasama antara guru dan siswa dalam merancang teknologi. Kira-kira paham gak ini anak-anak ya? Tanya ini. Siswa menilai kerjasama antara guru dan siswa dalam merancang dan belajar di bawah kurikulum mereka nih. Kalau ini apa nih? Observasi ya. Kamu cek lagi kalau memang itu dasarnya memang untuk siswa, bikin pertanyaan yang gampang-gampang, Haidar. Iya, Ustaz. Jangan yang rumit-rumit. Iya, misalnya ya itu namanya indeks persepsian yang gampang aja, makanya mereka merasa senang, mereka merasa lebih apa santai dalam belajar, mereka lebih mencapai tujuan pembelajarannya mereka apa gitu. Jangan yang rumit-rumit ceritanya. Ya, Ustaz. Oke ya, cek lagi. Ya, Ustaz. Bikin pertanyaan yang gampang. Haikal tadi Hanan Kamilah Hadir, Ustaz. Kamala Hayati. Visual itu media apa nih? Kayak metode gambar gitu, Ustaz. Oh, ya. Jadi memang mereka menggunakan media-media visual itu ya. Betul, Ustaz. Yang kamu tanya gurunya. Ini pertanyaan untuk guru ya. Iya, buat gurunya. Jadi kalau misalnya dia guru, kamu tanya, Bapak Ibu bekerja di bagian apa? Itu jawabnya apa kira-kira? Nah, Kenapa, Ustaz? pertanyaan nomor satu itu kalau kamu tanya ke guru, kira-kira dijawab apa itu sama guru? Guru, Ustaz. Udah ngapa ditanyain lagi, udah tahu yang kamu tanya ke guru. Sudah berapa lama Bapak Ibu bekerja di bagian tersebut? Apa namanya? Sudah berapa lama Bapak Ibu mengajar di MIT Nurul Iman? Nah, gitu langsung aja nih pertanyaannya. Oke, Ustaz. Nah, dalam pembelajaran Bapak Ibu biasanya menggunakan media apa? Gitu. Kalau media visual, apakah Bapak Ibu pernah
pernah menggunakan misalnya apa gitu. Oke, yang ke bawah-bawah sih udah oke. Yang atas ini di pertanyaannya di anu lagi, disusun ulang. Ya. Oke, Ustaz. Terakhir kamu harus nanya apa kira-kira siswa keberhasilan penggunaan ini dalam pembelajaran, bukan cuma minat. Gitu. Gimana, Ustaz? Apakah eh, media visual ini bisa meningkatkan hasil belajar? Itu belum sampai kepada hasil belajar belum, ya. Iya, belum, Ustaz. Heeh, tambahin lagi. Iya, baik, Ustaz. Oke. Dan pertanyaannya sekali lagi jangan terlalu kaku. Jadi kalau misalnya nanya ya kayak ngobrol biasa. Cuma ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, terima kasih Hanina. Ada. Biar Ustaz. Ada. Ustaz. Saya kedengaran guys. Ya, terima kasih. Efektivitas media film dan lagu pembelajaran bahasa asing. Pertanyaan sama tadi. Kamu menggabungkan dua penelitian itu ditanya. Ada Ya itu yang wawancara kayak buat nambahin aja sih Ustaz. ngomong gitu mending yang bawah aja nggak usah yang atas. Dong. Tinggal ditambahin pertanyaan di sini karena analisis untuk ini nih, seperti tadi itu apakah kamu pernah baca satu artikel analisis bagaimana menganalisis jurnal-jurnal? Pernah belum? Anina? Belum. Tapi kayak Udah waktu belum? itu Ya? saya pernah bareng sama Rahma sama Ska buat artikel jurnal gitu Mm-mm. di apa pelajar matkul semester kemarin. Mm-mm. Bisa. Pakainya analisis studi dokumen dari cetak. Mm-mm. Bisa kan? Yang penting bisa. Iya. Iya. Nah, ini kan jangan dua-duanya. Kalau mau studi dokumen, dokumen aja nggak usah pakai bawah. Tapi kalau mau bawah, bawah aja nggak usah pakai studi dokumen. Jadi misalnya kalau yang atas udah begitu. Kalau yang mau bawah itu eh, apa penggunaan media film dan pembelajaran bahasa Arab di mahasiswa gitu aja bisa gitu. Jadi kamu nanya aja teman-teman mau sering lihat film lihat apa gitu. Gitu kalau mau yang bawah. Tapi kalau mau yang atas aja. Jangan dua-duanya karena nanti menggabungkannya yang agak ribet ini. Kan dua dua model yang berbeda ini. Gitu. Ya, kamu cek lagi kalau misalnya atas aja. Nggak usah pakai bawah. Ya, oke Hanin. Kalau misalnya pakai yang bawah tuh pertanyaannya kurang ya? Apa perlu? Iya, dilengkapin lagi. Pertanyaannya mengalir aja gitu. Ya. Oke, Ustaz. Oke, ya, ya. Kaisar.
Kaisar, Jalang. Nah, Ustaz, Hmm. Kamu meneliti apa nih? strategi pembelajaran di Gontor tuh. Hmm. Apa yang mau diteliti? Yang ditulis? Ya cara-caranya kan. Cara-caranya. Kamu alumni Gontor? Nah, Ustaz. Judulnya apa judulnya? Strategi pembelajaran bahasa Arab di modern Gontor. Hmm. Lulusan Gontor ada berapa orang di prodi kita? Yang angkatan 2021 ada 2, Ana sama Zahra. Terus Zahra siapa nama lengkapnya? Kenapa? Lengkapnya siapa? Zahra siapa? Kurang tahu juga tentang nama lengkapnya. Nah, terus yang lain? Yang di 2022 ada 1 orang, Fadilah. 2023? 2023 belum kenalan, tapi ada 1 orang. Ya, kamu teliti aja mereka bertiga itu daripada ini. Jadi datanya langsung ke mereka. Jadi keterampilan berbahasa Arab atau kajian apa ya? Alumni Gontor yang kuliah di PBAUNJ gitu. Intinya segitu, saya salah. Terkait dengan keterampilan berbahasanya atau apanya gitu. Daripada ini gitu. Jadi kamu nanti wawancara ke mereka, itu kira-kira hasil dari Gontor, kemudian mereka yang kuliah di sini, itu peningkatannya seperti apa sih yang mereka, kamu bisa nanya, tujuan kenapa kamu kuliah di sini, tujuannya apa, saya bilang, apakah mereka sampai pada tujuan itu, apakah ada hal baru yang di situ, kemudian bagaimana eh, pengaruh apa yang mereka sudah pelajari di Gontor dalam penguasaan keterampilan berbahasa ini dan eh, apa maksud saya tantangannya apa yang dihadapi oleh mereka ketika belajar bahasa Arab di sini gitu, Kaisan. Jadi Jadi studi lebih studi ini kasus ya studi kasus pada alumni Gontor yang kuliah di PBUNJ. Perbedaannya gitu antara di Gontor sama di UNJ gitu, apa gimana? Perbedaan kan mereka sudah alumni Gontor, mereka ketika kuliah di sini tujuan mereka itu apa, kemudian bagaimana mereka dari sisi kebahasaan itu, apakah mereka modal ketika mereka di kantor untuk kuliah di sini seperti apa gitu. Kemudian nanti kamu nanya eh, apa, misalnya ada hambatan-hambatannya apa, kemudian misalnya ada kemudian apa dan seterusnya gitu. Sehingga kemudian mereka bisa eh, kembali bertanya lo tujuan mereka ketika kuliah di sini tercapai atau enggak gitu. No, Ustaz. Dibanding dengan kamu studi itu, karena kamu kan menjabarkan dari data yang langsung aja yang memang mereka dari mereka itu langsung gitu. Kamu nanya-nanya aja, wawancaranya wawancara eh, terstruktur gitu, bikin daftar pertanyaan ke mereka. Oke. Ya. Nah, Ustaz. Syukur, Ya. Ustaz. Oke. Nanti tinggal kamu bikin aja grup berempat itu untuk menyebarkan pertanyaan itu. Ya. No. Ya. Syukur, Ustaz. Apa? Hakim belum berarti itu Allah. Nabilah, lapasal. Ya Ustaz. Santren di mana nih? Al-Wafa. Ya Ustaz, terima kasih. Pertanyaan. Oke. Observasi. Oke. Ya udah, lanjut. Ada pertanyaan, Nabila? Enggak Ustaz, tapi itu udah aman. Aman, udah cukup. Cukup, Nabila.
Tinggal nanti kamu mau pakai fokusnya di mana, nanti itu yang ditekankan ketika dalam menjelaskan hasil penelitianmu ini. Ya, Oke, Ustadz. mungkin. Syukron, Ustadz. Afwan. Lanjutkan dengan pengambilan data secara segera. Safa belum, Sofia belum. Inaya, Ada Ustaz. Siti? Mm-mm. Kamu ada wawancara juga ini? Apa cukup angket aja nih? Sama angket. Wawancaranya? Enggak. Wawancaranya enggak. Hmm. Problematika pembelajaran bahasa Arab pada lulusan non madrasah. Ini yang paling cocok ya kalau bisa nggak bisa diobservasi nih Neng. Jadinya Titik. gimana? Misalnya kamu mahasiswa berasal dari lulusan sekolah umum yang masuk jurusan bahasa Arab. Gimana observasinya? Observasi itu pada sesuatu yang tangible namanya. Apa yang bisa dilihat, bisa diamati. Kamu ingin mengamati apa nih? Aktivitas atau apa? Kalau yang mahasiswa yang dari lulusan non Arab ada, kan nggak bisa diamati itu. Diapain mahasiswa? Mahasiswa mesti jurusan bahasa Arab karena keinginan sendiri. Ini bukan observasi ini. Lebih ke angket ya Ustaz. Ya, kamu nanya ke mereka. Jadi kan kamu anak-anak yang atau mahasiswa yang dari non MA atau pesantren kan kamu nanya kan? Ya enggak? Iya betul. Iya. Kan kamu problematika. Kamu ketemu saya deh nih, Siti Inayah. Ya, Ketemu lagi Ustaz. iya. Bahwa ini nanti kita benerin lagi satu-satu. Oke Ya. Ustaz. Alhamdulillah. Ada yang belum? Sepertinya sudah semua. Yang sudah ngumpulin sudah kita bahas. Jadi yang sudah oke-oke tadi setelah ambil termasuk parah segera boleh ambil data segera supaya nanti kalau sudah ketemu hasilnya karena menulis itu tidak gampang. Kita sampai 2 bulan ini baru membahas instrumen, ya nggak? Dan ternyata memang perlu kita cermati bahwa yang kita susun belum tentu pas. Oleh karena itu ini sebagai proses yang cukup panjang dan mudah-mudahan kita semua sabar menjalaninya. Dan sekali lagi menulis itu tidak mudah. Menulis bahasa Arab asal Indonesia sudah kelar, tinggal ditranslate. Begitu Rara. Itu Arabnya mah gampang ya, penting ini logikanya ya, ini harus dapat. Gitu. Karena nggak gampang menyusun satu alur logika yang pas dalam sebuah penelitian. Itu yang ingin saya jalani bersama dengan teman-teman semuanya dalam mata kuliah ini. Kalau menulisnya, menyusunnya, asal kita sudah pas benar di logikanya, insya Allah sih cepat. Tantangan berikutnya adalah sesudah kamu ambil data adalah data ini mau diapain itu. Apa yang bisa diungkapkan. Nah, itu yang menjadi juga tantangan. Oleh karena itu, usahakan pengambilan data itu secepatnya dan selengkap mungkin supaya kita bisa menganalisisnya dan kemudian minggu depan kalau sudah punya, saya punya data begini, gimana cara menyusunnya, meletakkannya dalam sebuah artikel penelitian, artikel ini. Nah, itu juga tantangan itu. Ya, Insya Allah dimudahkan nanti sambil baca-baca artikel supaya ketemu, oh kira-kira ini yang mau saya contek untuk dimasukkan. Dan sudah datanya sudah oke, baru kita akan mencari sumber-sumber referensi yang akan kita masukkan dalam tulisan kita. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Terima kasih untuk semua partisipasinya pada siang hari Apa ini. Ustadz izin Ya, bertanya? iya, Kita itu nanti ada UTS nggak sih Ustadz? nggak ada. Hasilnya pokoknya nilainya dari artikel yang disusun. Gitu nih.
Berarti artikel tapi dikumpulinnya beriringan sama UAS kan ya Ustaz? Betul sekali. Kita punya waktu berarti tinggal 2 bulan lagi untuk bikin itu kan. Anda susun waktunya, ambil data kapan, habis itu kita bikin artikel gitu. Berarti setelah ini mencari data lalu udah mulai nulis Ustaz. Iya, betul begitu. Ada Ya, ininya nggak Ustaz? Kayak template-nya gitu misalkan kalau dari template itu artikel. seperti yang artikel yang dituju bisa, dari artikel yang nanti mau dituju bisa, tetapi secara umum urutannya kan IMRAT, introduction, introduction, di situ ada teori juga sudah masuk. Mau dipisah setelah introduction ada teori, judul sendiri boleh, kemudian metodologi. Metodologi itu adalah tadi itu sumber respondennya dari siapa aja, instrumen yang digunakan apa saja, analisis datanya seperti apa, kemudian result hasilnya, kemudian yang terakhir discussion. Hasil penelitianmu itu menggambarkan apa sih? Nah, itu saya katakan ini tidak mudah, perlu belajar kesungguhan. Bahasa Indonesia benar, baru nanti di translate ke bahasa Arab. Gitu. Ya, Oke Ustaz, syukuran. Berarti yang penting konsultasi ke Ustadznya juga terus berjalan ya Ustaz. betul begitu. Ya, jadi Syukuran Ustaz. yang konsultasi dengan saya, ada yang waktunya senggang, saya langsung bisa respon, ada yang kadang-kadang saya lagi kegiatan lain ya, mungkin agak terlambat. Tapi mohon bersabar diingatkan kembali gitu ya. Ya, saya insya Allah sediakan waktu. Insya Allah. Oke, supaya ini memberi bekal pengalaman nanti kalau kamu ya di akhir itu kan bagian dari kegiatan akhirnya bagian latihan itu. Baik, syukran ala husni mutabarikum ya sarakumullah insyaallah fi kulli muhawalatikum wa insyaallah antum fi najahin akhir insyaallah. Baik, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.